Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Dini Canika Sumara dengan NPM 221506126 dari kelas PSTIB. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendokumentasikan langkah-langkah yang saya lakukan untuk mengerjakan lab paket tracer configure VLANs and trunking sebagai tugas akhir praktikum jaringan komputer percobaan ketiga. Baik, langsung saja di sini eh, ada topologinya dan juga ada addressing table. Kita buat terlebih dahulu topologinya dengan menggunakan PC dan juga switch. Kemudian switch kita gunakan 2960. Lalu kita hubungkan dengan Cooper Strike untuk PC dan juga switch. F06 sesuai dengan modul. Kemudian untuk switch yang keduanya F018 dan juga sini fase Ethernet 0. Kemudian untuk switch ke switch itu kita hubungkan dengan kabel Cooper crossover. Ini F01, kemudian ini F01 juga. Selanjutnya untuk kabel itu ada konsol. Kita hubungkan dengan konsol di sini. Dan untuk switch yang keduanya juga, oke baik. Setelah itu kita atur untuk penamaannya. Di sini PCA, kemudian di sini switch satu, kemudian di sini ada switch 2 dan ada PCB. Setelah diatur untuk penamaannya, kita ke addressing table-nya, di mana untuk PCI itu akan kita atur IP address-nya. Kita config, kemudian fast Ethernet, kita ketikkan 192.168.1.10.3. Kemudian lakukan hal yang sama pada PCB, config fast Ethernet 192.168.10.4. Oke. Di sini kita ada objektifnya, di mana build the network and configure basic device settings. Kemudian ada create VLANs and assign switch ports. Kemudian ada maintain VLAN. Kemudian ada configure between the switches. Selanjutnya, kita akan beralih ke step 2. Di sini ada step 2. Kita akan melakukan konfigurasi pengaturan dasar untuk setiap switch. Oke, baik, kita ke PCA, kemudian ini desktop, terminal. Oke, nah nantinya ini akan menjadi switch 1. Kemudian PCB itu akan jadi switch 2. Kita enable aja. Yang mana nanti kita akan beralih atau masuk ke terminal switch, kemudian akan aktifkan mode exec istimewa. Kemudian ada config terminal hostname S1, di mana untuk PCI ini kita akan eh, mengkonfigurasi switch 1 itu. Kemudian ada enable secret class, itu untuk menetapkan kelas sebagai kata sandi yang memiliki hak istimewa. Kemudian ada line console, di mana berfungsi untuk
menetapkan Cisco sebagai kata sandi, kemudian ada enable login, line console 0, kemudian password Cisco, kemudian login. Setelah itu, ini kita konfigurasi yang S1 dulu ya, line FTY. Kemudian ada password Cisco, kemudian login, kemudian service password encryption ini, yang mana untuk enkripsi kata sandi teks biasa gitu. Kemudian ada MOTD, yang mana MOTD ini tuh merupakan banner yang memperingati siapapun yang mengakses perangkat bahwa akses tanpa izin itu dilarang. Nah, ini kan ada tanda dolar, tanda dolar. Sebenarnya kalau misalkan kita mau menggunakan selain tanda dolar itu diperbolehkan asalkan tanda yang pertama dengan tanda yang terakhir itu sama tandanya. Kemudian eh, oh oke, udah selesai ininya. Kita terlebih dahulu untuk yang switch 2 di bagian sini ya. Ini sampai banner MOTD, kemudian PCB, desktop, terminal. Oke. Nah, di sini kita mulai dari awal, enable, kemudian config terminal, kemudian hostname untuk memberi nama switchnya S2, enable secret class untuk menetapkan kelas itu sebagai kata sandi, kemudian ada line console ya, line console fungsinya sama seperti yang tadi, kemudian ada password Cisco ini menetapkan apa ya, menetapkan eh, Cisco itu sebagai kata sandi konsol dan aktif kan login atau enable login gitu. Cisco, kemudian login, kemudian ini ada line FTY, ada password Cisco, kemudian login. Nah, ini ada service encryption lagi, sama seperti yang tadi, untuk mengenkripsikan kata sandi teks biasa. Kemudian ada banner MOTD, sama seperti tadi. Oke, sudah. Kemudian kita akan apa ya? Kita akan konfigurasi alamat IP yang tercantum pada addressing table untuk VLAN 1 pada switch. Oke. Di sini kita beralih ke switch yang pertama dulu. Ini ada interface VLAN 1, kemudian ada exit, no shutdown, exit. Sebentar. Kemudian kita copy untuk IP address-nya.
kemudian no shutdown, kemudian kita beralih ke sebelum kita beralih, jadi untuk config interface VLAN 1 yang tadi ini, interface VLAN 1 itu digunakan untuk memilih interface VLAN 1 pada switch 1 untuk dikonfigurasi. Kemudian tadi kan ada IP address ini, itu untuk menetapkan IP 192.168.1.11 dan juga subnet masknya 255.255.255.0 pada VLAN 1 di switch 1. Nantinya alamat ini tuh akan digunakan sebagai alamat manajemen untuk mengakses switch gitu. Setelah itu ada juga no shutdown, itu digunakan untuk mengaktifkan interface VLAN 1, kemudian ada exit untuk keluar dari konfigurasi interface VLAN 1. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan untuk perintah yang kedua, yaitu adalah interface range F02 hingga 5, F07 hingga 24, G01 hingga 2. Yang mana ini digunakan untuk memilih rentang port itu pada S1. Kemudian ada shutdown, itu digunakan untuk menonaktifkan seluruh port yang dipilih dalam rentang tadi itu. Jadi kita shutdown, kemudian exit lagi, dan ini eh, di bagian K itu ada atur jam gitu, atur jam pada setiap switch. Ini mari kita atur di sini dan jangan lupa untuk disimpan konfigurasinya yang sedang berjalan ke berkas konfigurasi startup. Nah, ini dia. Oke, selesai untuk yang switch 1. Kita beralih ke switch 2 atau PCB. Tadi sampai MOTD ya, banner MOTD. Jadi sekarang interface VLAN 1 sama seperti tadi. Kemudian IP address-nya ini beda dari yang tadi. Kalau tadi kan 1.11, kalau ini 1.12. Kemudian no shutdown, kemudian exit, jangan lupa. Nah, di sini sama aja untuk memilih range IP-nya, cuman di sini bedanya kalau tadi S1 itu kan 2 hingga 5, kalau ini 2 hingga 17. Terus juga kalau ini 7 hingga 24, ini 19 hingga 24 gitu. Kemudian shutdown itu untuk menonaktifkan semua port tadi ya. Kemudian exit lagi, dan ini untuk mengatur jam pada switchnya, sama seperti yang tadi sebenarnya. Kemudian jangan lupa untuk disimpan menggunakan perintah copy running config. Oke, sudah. Di sini pada step 4 itu kita diminta untuk uji konektivitas, di mana kita akan melakukan ping pada setiap perangkat atau antar perangkat. Yang pertama itu PCA ke PCB. PCA ke PCB. Nah, ini successful. Kemudian PCA ke S1. Harusnya kalau sesuai modul itu nggak bisa. Nah, ini fail. Kemudian yang terakhir itu PCB ke S2. Harusnya fail juga. Nah, fail juga ternyata.
Itu. Nah, bisakah eh, S1 melakukan ping ke S2? Coba ya, kita coba S1 ke S2. S1 ke S2. Nah, di sini jika Anda menjawab tidak pada pertanyaan apapun di atas, mengapa ping tidak berhasil? Jadi, ping tidak berhasil saat mencoba melakukan ping ke perangkat di subnet yang berbeda. Agar ping tersebut berhasil, gateway default harus ada untuk mengarahkan lalu lintas dari satu subnet ke subnet lainnya. Oke, untuk ping S1 ke S2 itu berhasil karena mungkin tadi agak sedikit loading untuk percobaan pertama dan keduanya, tapi untuk percobaan ketiga itu berhasil atau successful. Kemudian kita beralih ke sini. Tadi ini sudah saya jelaskan mengapa jika jika kita menjawab tidak pada pertanyaan di atas, kenapa pingnya itu nggak berhasil tuh tadi karena mungkin perangkat yang melakukan ping itu subnetnya berbeda gitu. Yang kedua itu ada membuat VLAN untuk menetapkan port switch. Oke, di sini kita ke PCA dan kita kan di sini VLAN 10 konflik. Jadi, VLAN 10 ini maksudnya apa? Jadi, maksudnya adalah kita membuat VLAN dengan ID-nya itu 10 pada switch satu. Kemudian ini ada name operations. Itu untuk memberi nama gitu. Berarti VLAN 10 tadi namanya adalah operation gitu. Kemudian tadi VLAN 20, kemudian namanya itu nama name itu parking lot. Kemudian ada VLAN 99, itu name-nya itu manajemen. Kemudian ada VLAN 1000, namanya itu native. Kemudian N. Jadi eh, ini adalah nama-nama dari VLAN-nya. Tadi VLAN 10 namanya operation, VLAN 20 namanya parking lot, 99 namanya manajemen, dan VLAN 1000 namanya native. Kemudian kita akan beralih ke langkah yang B, buat di PCB. Buat hal yang sama di PCB. Kita akan lakukan sebentar. Tadi ada VLAN 10, name operations, kemudian VLAN 20, name parking underscore lot, VLAN 99, name manajemen, VLAN 1000, name native, kemudian N. Oke, selanjutnya kita akan melakukan show VLAN brief. Di mana di sini menunjukkan ringkasan VLAN gitu ya. Di sini kita coba show VLAN brief. Nah, bisa dilihat di sini VLAN yang tadi udah kita buat kayak VLAN 10 itu operation, itu statusnya aktif, kemudian VLAN 20 parking lot aktif, VLAN 99 manajemen aktif, dan VLAN 1000 native aktif itu. Di sini ada pertanyaan, VLAN apa VLAN defaultnya? Nah, VLAN default ini adalah VLAN 1.
Kemudian em, port apa saja yang ditetapkan ke VLAN default. Jadi ini dia portnya. Ini semua port. Jadi kalau ditanya port apa aja yang ditetapkan ke VLAN default, jawabannya adalah semua port switch itu ditetapkan ke VLAN satu secara default. Oke, selanjutnya kita akan melakukan step yang kedua, yaitu tetapkan VLAN ke antarmuka switch yang benar. Kita convert dulu interface V06. Ini fungsinya adalah memilih interface V06 pada switch S1 untuk dikonfigurasi. Kemudian ada switch port, mode akses, kemudian ada switch port, akses VLAN 10. Nah, fungsinya dari switch port mode akses itu mengatur port V06 itu menjadi mode akses. Dalam hal ini, port hanya dapat berpartisipasi dalam satu VLAN dan digunakan untuk menghubungkan perangkat endpoint seperti komputer. Kemudian ada switch port akses VLAN 10 yang artinya nanti port 06 itu akan terhubung ke VLAN 10 gitu. Kemudian kita akan uh, from VLAN 1 remove the management IP address and configure it on VLAN 99. Jadi kita exit dulu VLAN interface VLAN 1 ini untuk memilih interface VLAN 1 untuk dikonfigurasi itu. Nah, no IP address ini apa sih maksudnya? No IP address itu menghapus alamat IP dari VLAN 1. Berarti VLAN 1 tidak lagi memiliki IP management dan tidak dapat diakses untuk tujuan manajemen melalui IP. Kemudian ada interface ini artinya memilih si VLAN 99. Kemudian ini IP address-nya. Ini menetapkan alamat 192.168.1.11 dengan subnet mas 255.255.255.0 ke VLAN 99. Oke, sudah. Kemudian kita akan end dan akan show VLAN brief. Oke, bisa dilihat di sini untuk operationnya. VLAN 10 itu tersambung ke port Fast Ethernet 06. Sesuai dengan yang tadi udah kita masukkan perintahnya, di mana kita pertamanya memilih dulu eh, port port F06 untuk dikonfigurasi. Kemudian kita switch port akses VLAN 10 itu ke F06. Kemudian kita juga akan melakukan show IP interface brief, di mana di sini bisa kita lihat VLAN 99 ya. VLAN 99 dengan IP yang telah tadi kita masukkan, itu dia statusnya up gitu. Kemudian kita akan menjawab soal di sini, apa status VLAN 99? Statusnya adalah up, yang mana karena VLAN itu ada di database. Kalau misalkan turun atau down itu karena VLAN belum ditetapkan ke port aktif. Status di sini ada up down. Kemudian kita akan
melakukan ke PCB. PCB kita coba untuk interface F018. Oh, kita kok lupa konfig interface 018, kemudian ada switch port ini, kemudian ada ini juga switch port akses VLAN 10, di mana nantinya kita kan awalnya memilih dulu nih F018 untuk dikonfigurasi. Kemudian kita melakukan switch port mode akses dan juga switch port akses VLAN 10. Yang mana nantinya VLAN 10 itu akan terhubung ke port 018. Kemudian kita akan eh, from VLAN 1 kita remove IP management dan konfigurasikan pada VLAN 99 sesuai dengan addressing table. Kita ke exit dulu. Kemudian interface VLAN 1 no IP address. No IP address itu artinya menghapus alamat IP dari VLAN 1. Kemudian interface VLAN 99. Nah, kita apa ya? Kita tetapkan gitu. Tetapkan si VLAN 99 ini IP address-nya adalah 192.168.1.12 gitu. Ini kita masih konfigurasi di S2 ya. Kemudian kita akan melakukan show VLAN brief, di mana kita menunjukkan ringkasan dari VLAN tersebut. Exit dulu, exit, show VLAN brief. Nah, bisa dilihat nih, untuk operation yang 10, VLAN 10, itu di 018. Karena tadi kita menetapkan nih, tuh, interface V018, kita switch ke port, switch port akses ke VLAN 10 gitu. Jadi, hasilnya seperti ini. Sama juga ini, seperti ini juga. Kemudian kita akan menjawab pertanyaan, apakah S1 dapat melakukan ping ke S2? Mari kita lihat apakah bisa. Kalau sesuai yang di modul, itu jawabannya nggak bisa. S1 ke S2. Nah, ini fail. Kenapa fail? Karena alamat IP untuk switch itu sekarang berada di VLAN 99. Lalu lintas VLAN 99 tidak akan dikirim melalui antarmuka F01. Kemudian, apakah PCA bisa ping ke PCB? Harusnya jawabannya juga tidak. PCA ke PCB. Nah, ini juga fail. Tuh, fail juga. Antarmuka F01 itu tidak ditetapkan ke VLAN 10, jadi lalu lintas VLAN 10 tidak akan dikirim melalui antarmuka tersebut. Selanjutnya kita ke bagian ketiga, yaitu maintain VLAN port assignment and the VLAN database gitu. Kita coba untuk yang pertama itu tetapkan VLAN ke beberapa antarmuka. Ini kita coba untuk S1 terlebih dahulu. Ini IP range-nya. ID, IP, oh kita konfigurasi dulu. Nah, ini adalah memilih eh, rentang IP dari F011 sampai F024 untuk dikonfigurasi. Kemudian kita ada switch port mode akses.
Kemudian ada switchboard akses VLAN 99. Jadi nantinya si range IP F011 sampai F024 itu bakalan ada di port ada di VLAN 99 gitu. Kemudian N. Kita akan menampilkan show VLAN brief. Nah, bisa dilihat di sini. Tadi kan range-nya antara 11 sampai 24. Ini 11 sampai 24 itu adanya di VLAN 99 namanya manajemen. Jadi benar, ini sudah betul. Kemudian kita akan beralih yang ke C. Di sini C mana ya? Ini C. Kita tetapkan F011 dan F021 itu ke VLAN 10. Caranya gimana? Caranya kita const dulu, jangan lupa. Kemudian kita copy nih interface. Untuk rentangnya tadi kita pilih dulu antara 11 dan juga 21. Kemudian switch port akses VLAN 10. Ini ngubah portnya ke ngubah VLAN ke VLAN 10 gitu. Kemudian N. Kita show VLAN brief. Apakah di sini F011 dan F021 akan berpindah ke VLAN 10? Nah, ternyata benar. Jadi ada tiga totalnya di sini ada F06, F011, dan F021. Seperti ini. Dia berpindah. Kemudian step 2 itu remove a VLAN assignment from interface. Di mana di sini interface F024. Ini dipilih F024 config interface F024. Kemudian no switch port access VLAN. Artinya no switch port access VLAN itu untuk menghapus VLAN yang dikaitkan dengan port F024. Sebelumnya F024 itu mungkin telah dikonfigurasi untuk menjadi anggota VLAN tertentu. F024 itu tadinya kan di VLAN 99 kan. Itu tadi kita hapus. Kemudian ini kita end dulu. End. Kemudian kita show VLAN brief. Nah, di sini udah nggak ada VLAN 24-nya. Berbeda dengan yang tadi di sini. Yang di sini masih ada VLAN 24-nya nih. Di sini udah nggak ada. Kemudian di sini ada pertanyaan. VLAN mana yang sekarang dikaitkan dengan F024? Kita lihat terlebih dahulu. Ternyata default. Jadi tuh port 0, F024 itu kan tidak lagi terhubung ke VLAN 99 kan. Nah, port tersebut itu telah dikeluarkan dari VLAN yang sebelumnya dikonfigurasi. Nah, secara default, jika tidak ada VLAN yang ditetapkan, port tersebut akan terhubung ke VLAN default atau VLAN 1. Itu. Kemudian, step yang ketiga, hapus ID VLAN from the VLAN database. Di sini kita coba interface F024. Config dulu, config. Kemudian switch ini ya, switch access ini. Nah, ini ada access VLAN doesn't exist, creating VLAN 30. Dia membuat VLAN 30 gitu ya. Selanjutnya di sini ada exit dulu, exit lagi. Show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada VLAN 30. VLAN 30 sudah ada.
What is the default name of VLAN 30? Jawabannya adalah VLAN 0030. Kemudian yang C, kita konfig dulu. No VLAN 30. Nah, no VLAN 30 itu artinya dia di remove gitu. Di remove dari database VLAN gitu. Jadi, kita langsung end. Kalau misalkan kita show VLAN brief, itu udah nggak ada lagi harusnya. Tuh, VLAN 30-nya udah nggak ada, karena tadi udah dihapus. Kemudian kita akan lanjut ke E, ke bagian E. Di mana di sini ada interface F024. Kita memilih interface F024, kemudian no switch port access VLAN. Kemudian N. Kemudian kita show. Jadi VLAN default itu ada di F024 itu ada di VLAN default. Tuh. Kemudian di sini ada pertanyaan, mengapa Anda harus menetapkan ulang port ke VLAN lain sebelum menghapus VLAN dari basis data VLAN? Jadi, interface yang ditetapkan ke VLAN yang dihapus dari basis data VLAN menjadi tidak aktif dan tidak dapat digunakan hingga ditetapkan kembali ke VLAN lain. Hal ini dapat menjadi masalah yang sulit dipecahkan karena interface yang terhubung tidak muncul dalam daftar port. Itu. Kemudian di sini kita akan mengkonfigurasikan terang 802 1Q antar switch. Langkah pertama kita use DTP to initiate trunking on F1. Kita ke conft dulu. Kemudian ini kita pilih atau apa ya, perintahnya tuh kayak masukin mode konfigurasi untuk interface pas Ethernet 01. Sama aja kayak memilih F01 itu untuk dikonfigurasi gitu. Kemudian di sini ada switch port mode dynamic disable. Nah, ini sama line protocol on interface VLAN 99. Change state up. Oke, selanjutnya kita guna apa ya? Kita ke PC B. Oke, kita coba untuk conf dulu. Kemudian interface F01 switch port mode dynamic desirable. Oke, ini ada line protocol interface fast Ethernet. Sebentar. Oke, di sini kita coba untuk yang A. Commercial Villain Brief. Ini operation sampai 21, kemudian
parking itu parking lotnya nggak ada. Ini sampai 23 native ini nggak ada. Sejauh ini aman. Kemudian kita akan show VLAN. Show VLAN B. Kemudian di sini ada show interfaces. Dan ya sama. Kemudian kita show interface terang juga ke PCB. Show interface terang. Oke. Nah, ini kita coba untuk ping S1 ke S2. Apakah bisa? Coba ya. Nah, ini successful S1 ke S2 sama. Kemudian PCA ke PCB. PCA ke PCB. Successful juga ini PCA ke PCB. Kemudian PCA ke S1, PCB ke S2. PCA ke S1. PCA ke S1 fail. PCB ke S2 fail juga. Nah, mengapa demikian? Kita coba telaah terlebih dahulu. Jadi, jika kita menjawab tidak pada salah satu question di atas, gitu, nggak sesuai sama question, nggak sesuai sama answer jawabannya, itu switch berada di VLAN 99 dan PC berada di VLAN 10. Oleh karena itu, ping antar VLAN itu tidak berhasil. Tuh. Kemudian kita beralih ke langkah yang kedua, di mana kita konfigurasi interface terang F01 secara manual. Di sini kita ke S1 PCA, kemudian kita conf ini interface V01 F01 untuk memilih F01 dikonfigurasi, switch ke mode terang, switch port. Jadi pada antar muka F01 ubah mode switch port untuk memaksa terang gitu. Trunking, untuk memaksa trunking. Kan tadi ini udah, kemudian yang B, show interface terang. Interface terang. Kemudian yang C, kita ubah konfigurasi untuk terang pada kedua switch. Kita conv kemudian interface F01. Kemudian kita switch port terang native VLAN 1000. Jadi, ubah konfigurasi terang pada kedua switch dengan mengubah VLAN asli dari VLAN 1 ke VLAN 1000. Oke,
Terus kita ini show interfaces RAM. Nah, ini dia. Kemudian, eh, mengapa Anda mungkin ingin mengonfigurasi interface secara manual ke mode terang alih-alih menggunakan DTP? Tidak semua peralatan menggunakan DTP. DTP merupakan hak milik Cisco dan penggunaan perintah switch port mode terang memastikan bahwa port akan menjadi terang. Apapun jenis peralatan yang terhubung ke ujung lain tautan. Kemudian yang kedua, mengapa Anda mungkin ingin mengubah VLAN asli pada terang? Menggunakan VLAN 1, VLAN default sebagai VLAN asli merupakan risiko keamanan. Semua protokol kontrol berbeda yang dipertukarkan antar switch dipertukarkan melalui VLAN 1 asli tanpa tag. Dan informasi tersebut dapat terekspos jika pengaturan default digunakan pada port yang terhubung dengan pengguna. Kemudian di sini ada reflection question, di mana why what is needed to allow host in VLAN 10 to communicate to host on VLAN 99. Apa yang dibutuhkan untuk memungkinkan host pada VLAN 10 berkomunikasi dengan VLAN 99? Em, untuk memungkinkan perutean antar VLAN diperlukan perangkat layer 3 untuk mengarahkan lalu lintas antar VLAN. Kemudian yang kedua, apa saja manfaat utama yang dapat diperoleh organisasi melalui penggunaan VLAN yang efektif? Meliputi keamanan yang lebih baik, penghematan biaya, penggunaan bandwidth, dan uplink yang efisien, kinerja yang lebih tinggi, domain siaran yang lebih kecil, mitigasi badai siaran, peningkatan efisiensi staf TI, manajemen proyek dan aplikasi yang lebih sederhana. Oke, untuk modul sekian dan kita akan beralih ke modul yang satunya. Ini, modul ini. Kita akan beralih ke modul ini. Sebelum itu kita save terlebih dahulu. Kemudian kita new. Oke. Oke, baik. Untuk modul yang ini ada dua topologi. Dan di sini saya terlebih dahulu untuk mau menjelaskan terang mode itu sebenarnya apa sih? Jadi, mode ini tuh memungkinkan sebuah port untuk membawa lalu lintas dari beberapa VLAN secara bersamaan. Terang port menambahkan tag VLAN pada frame untuk membedakan dari VLAN mana frame tersebut berasal. Dan selanjutnya kita akan beralih ke 35.1 VLAN dengan switch. Di sini eh, kita menggunakan tiga komponen atau perangkat. Yang pertama ada PC, laptop, dan switch. Kita terlebih dahulu PC terlebih dahulu, kemudian laptop, dan switch yang 2960. Kita ganti nama dulu. PC 2, laptop 0, switch 2. Nah, ini kita hubungkan kabelnya menggunakan Cooper Street. Ini F01, kemudian ini pas Ethernet 0, kemudian ini F02, dan ini pas Ethernet 0. Kemudian kita atur untuk IP address-nya, config PC dulu. Ini pas Ethernet ini.
192.168.1.2 subnet masknya. Kemudian yang laptop juga jangan lupa diatur. Config flash Ethernet 192.168.1.3. Oke, sebentar. 192.168.1.3. Oke, sudah. Kita tes koneksi terlebih dahulu antara PC dan juga laptopnya. Nah, ini sukses ya. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi VLAN di switch. CLI, enable, kemudian configure terminal, VLAN 10. Ini kita akan membuat dua VLAN, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, VLAN 10 ini kita beri nama name-nya lab komputer. Kemudian exit, dan beralih ke VLAN 20. Kita beri namanya ruang dosen. Kemudian exit. Setelah itu, setting masing-masing interface. Kita coba ini copy. Ini kita milih interface flash Ethernet 01. Kemudian kita lakukan switch port mode akses ini. Kemudian switch port akses VLAN 10. Di mana nantinya flash Ethernet 01 ini bakalan kehubung ke VLAN 10. Kemudian exit. Kita pilih selanjutnya untuk flash Ethernet 02. Kemudian kita switch port ya. VLAN 20 kali ini. Kemudian switch port mode aksesnya. Kemudian exit. Kita akan melakukan show VLAN brief. Oh, ini exit dulu. Nah, di sini tadi kan kita membuat itu ada dua ya. VLAN 20 sama VLAN 10. Nah, VLAN 10 dinamain lab komputer, VLAN 20 dinamain ruang dosen. Nah, untuk portnya tadi udah kita atur. Kalau VLAN 10 itu dia di fase Ethernet 01 dan juga kalau VLAN 20 di fase Ethernet 02. Makanya di sini sudah benar. Kemudian setelah konfigurasi, tes kembali koneksi antara PC dan laptop. Kemudian bandingkan dengan koneksi sebelumnya. Oke, kita coba ping lagi. Tadi kan sukses, seharusnya kalau ini nggak sukses karena tadi udah dikonfigurasikan. Oke, hasilnya nggak sukses. Hal ini karena sebelumnya PC dan laptop itu dapat terkoneksi apabila kita ping. Namun setelah melakukan konfigurasi VLAN, apabila ping akan muncul, apabila di ping akan muncul fail atau request timeout. Dalam konfigurasi yang diberikan, dua VLAN dibuat pada switch dengan satu PC di VLAN 10 dan satu laptop itu di VLAN 20. Port yang menghubungkan PC diatur agar berada pada VLAN 10 dan port yang menghubungkan laptop diatur agar terhubung ke VLAN 20. Pada tahap awal, sebelum VLAN dikonfigurasi, PC dan laptop itu berada pada jaringan yang sama, sehingga dapat saling ping.
Namun, setelah dikonfigurasi, PC dan laptop itu ditempatkan dalam VLAN yang berbeda, sehingga mereka sekarang berada di segmen jaringan yang terpisah. Jadinya nggak bisa diping. Oke, untuk yang kedua udah. Bentar, saya salah. Oke, yang ini udah. Kemudian kita akan lanjut ke yang selanjutnya. Di sini menggunakan 4 komponennya. Ada PC, kemudian ada laptop, kemudian ada switch. Kita pakai yang 2960, kemudian ada router, pakai yang 4331. Sini langsung aja kita hubungkan ke F01, kemudian fase Ethernet 0, F02, fase Ethernet 0, kemudian ini giga 0000 ke F04. Kemudian kita akan eh, kasih nama terlebih dahulu. PS3, kemudian ini PC3, ini laptop satu. Nah, kita masukkan IP-nya terlebih dahulu. 192.168.1.2. Kemudian laptop juga 192.168.2.2. Setelah udah, kita masukkan default gateway. Yang PC3 itu defaultnya 92.168.2.1. Yang laptop itu 192.168.2.1. Kemudian kita ke switch dan kita konfigurasi. Ubah mode switch yang terhubung ke router menjadi mode terang. Konfig, kemudian ini untuk memilih fase Ethernet 04 yang bakalan kita konfigurasi. Kemudian kita switch port. Kemudian exit. Selanjutnya kita ke router. Ini no. And config seperti biasa. Kemudian kita pilih interface
gig 000 untuk dikonfigurasi dan no shutdown. Artinya kita mengaktifkan gig 000 itu, kemudian exit. Nah, penambahan sub interface ini sesuai dengan banyaknya VLAN yang akan ditangani berhubung hanya dua VLAN, maka perlu dibuat dua sub interface saja. Sini kita sama aja memilih si gig 001 00010 ini, kemudian kita encapsulation dan ini menetapkan IP address 192.168.1.1, kemudian exit, kita pilih yang berikutnya, kemudian encapsulation, kemudian kita menetapkan IP address-nya, Z, kemudian Z. Nah, di sini ada show run untuk melihat semua konfigurasi dasar di router yang tadi nih. Ini yang kita apa cantumkan tadi. Kemudian kita cek show IP brief, interface brief, interface brief. Nah, ini yang tadi kita atur ya. Exit. Iya, yang belum adalah show IP root. Ini IP-IP-nya. Kemudian kita akan tes ping antara laptop dan komputer. Kemudian bandingkan dengan percobaan yang tadi. Ini kita tes ping laptop, komputer, laptop. Fail. Hasil ping antara laptop dan komputer gagal. Yang mana disebabkan beberapa faktor yang mungkin bisa mempengaruhi. Bisa aja perbedaan subnet dan gateway. Pada konfigurasi PC menggunakan IP 192.168.1.2 dengan gateway-nya itu 192.168.1, sedangkan laptop itu menggunakan 192.168.2.2 dengan gateway-nya 192.168.2.1. Nah, kedua perangkat ini tuh berada pada subnet yang berbeda. Oleh karena itu, jika tidak ada perangkat atau konfigurasi yang dapat menghubungkan kedua subnet tersebut, komunikasi langsung antar keduanya akan gagal. Kemudian, eh, kita telah mengonfigurasi router dengan dua sub interface yang menangani dua VLAN. Sub interface yang sudah kita buat memungkinkan router untuk melakukan routing antar VLAN. Namun, jika default gateway pada perangkat tidak mengarah ke router yang memiliki kemampuan routing antar VLAN tersebut, maka ping antar perangkat akan gagal. Kemudian kan tadi kita sudah mengkonfigurasi switch ke mode terang, yang mungkin switch untuk mengirim lalu lintas dari beberapa VLAN ke router. Nah, ini adalah angka yang benar. Namun, jika VLAN yang sesuai tidak dikonfigurasi dengan benar di router atau switch, atau jika port yang digunakan untuk perangkat yang bersangkutan tidak sesuai dengan VLAN yang benar, maka komunikasi antar VLAN itu tidak berhasil. Baik, sekian penjelasan saya mengenai lab 3 ini pada praktikum jaringan komputer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.